Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga sahabat-sahabat baik-baik saja. Dan kembali lagi di channel kita, channel Pojo Inggris. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi TOEFL reading kita. Dan kita sudah memasuki reading part 6 atau bagian ke-6 dengan materi pembahasan answer implied questions correctly, yaitu menjawab pertanyaan implied dengan benar. Apa yang dimaksud dengan implied questions ini? Implied questions adalah jenis pertanyaan yang jawabannya tidak secara spesifik disebutkan di dalam teks atau di dalam sebuah bacaan. Lantas bagaimana cara kita menjawab implied questions ini? Kita dituntut untuk dapat menyimpulkan dari bacaan yang disediakan atau dari bacaan yang tersedia di dalam tes TOEFL reading section itu. Kenapa? Karena memang jawabannya tidak disebutkan secara spesifik atau secara jelas di dalam teksnya. Sekarang kita masuk kepada tips mengerjakan TOEFL ITP Part 6 ini, yaitu Answer Implied Questions ini. Yang pertama, tips yang perlu sahabat-sahabat punya, yaitu mengenali jenis kalimat pertanyaannya. Biasanya, implied questions ini, model pertanyaannya sebagaimana terlihat di screen atau di layar sahabat-sahabat. Yang pertama biasanya dengan menggunakan kalimat pertanyaan seperti ini. It's implied in the passage that. Atau yang kedua menggunakan it can be inferred from the passage that. Atau yang ketiga it's most likely that. Atau yang keempat menggunakan kalimat pertanyaan seperti what probably happened. 4 model pertanyaan ini yaitu dikenal dengan istilah implied questions, yaitu pertanyaan yang jawaban yang tidak secara spesifik disebutkan di dalam teks. Yang kedua, bagaimana cara kita menemukan jawabannya? Jawaban dari jenis atau model pertanyaan tentang implied questions bisa kita dapatkan pada teks atau passage dengan cara menyimpulkan. Karena jawabannya tidak secara spesifik disebutkan, maka kita perlu punya kemampuan untuk menyimpulkan sebuah bacaan. Tips detailnya sebagaimana terlihat di sini. Yang pertama, carilah keyword pada kalimat pertanyaannya. Jadi untuk bisa menjawab implied questions ini, tips yang pertama atau langkah yang pertama, sahabat-sahabat perlu mencari keyword. Keyword itu kata kunci pada kalimat pertanyaannya. Kemudian yang kedua, bacalah bagian teks yang memuat keyword dengan teliti. Setelah sahabat-sahabat menemukan keyword di dalam kalimat pertanyaannya, maka keyword itu silahkan cari di dalam teks. Ya, jadi atau bacalah bagian teks yang memuat keyword tadi dengan teliti. Kemudian yang ketiga, tips selanjutnya atau langkah selanjutnya, ambil kesimpulan dari bagian kalimat yang memuat keyword. Jadi nanti setelah keywordnya kita dapat, kemudian di dalam teks juga kita sudah dapat keywordnya atau bagian kalimat yang memuat keyword, maka yang ketiga tinggal mengambil kesimpulan dari bagian kalimat yang memuat keyword. Dan yang terakhir, cocokkan dengan pilihan jawaban yang tersedia, kemudian jawablah pertanyaan dengan benar. Setelah kita dapat menyimpulkan apa yang terdapat di dalam passage, maka langkah terakhir tinggal mencocokkan dengan pilihan jawaban. Sekarang kita masuk kepada contoh model implied questions pada tes TOEFL ITP atau PBT. Ini saya ambil dari buku-buku yang memang lumrah dipakai di dalam
pembelajaran TOEFL, baik itu TOEFL reading, TOEFL structure maupun TOEFL listening. Cuman karena ini reading, maka saya ambil dari bagian reading. Oke, ini di screen atau di layar sahabat-sahabat terdapat sebuah passage 1, passage yang pertama untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Cuman sebelum kita membaca teks ini secara keseluruhan, alangkah lebih baiknya kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk kepada soal nomor 1. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Maknanya di antara pilihan berikut, pilihan A, B, C, dan D, yang mungkin bukan kata dari bahasa Hawaii. Pilihan A, mahalo, pilihan B, mahi-mahi, pilihan C, meklea, pilihan D, moana. Untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 1 ini, maka kita sudah punya keywordnya, yaitu berupa probably not a Hawaiian word, yang mungkin bukan kata dari bahasa Hawaii. Oke. Yang jelas pilihan A, B, C, dan D ini tidak disebutkan di dalam teksnya. Coba kita lihat teksnya. Tidak ada sama sekali pilihan yang tadi. Cuman kita bisa menjawab pertanyaan tadi karena nanti pasti ada bagian di dalam teks yang nanti mengarah kepada pilihan jawaban yang tadi. Coba kita baca. Paragraf yang pertama. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters, the 5 vowels, A, E, I, O, U, and the 7 consonants H, K, L, M, and P, W. Each syllables in the language ends in a vowel, and 2 consonants never appear together. So vowels have a much higher frequency in Hawaiian language than they do in English. Ya, jadi ini kata kuncinya. 2 consonants never appear together. 2 huruf konsonan itu tidak pernah ada bersamaan di dalam kata Hawaii itu, di dalam bahasa Hawaii itu. Coba kita lihat kira-kira mana pilihan antara A, B, C, dan D yang ada 2 huruf konsonan bersamaan. Nah, ini C ya, yaitu huruf K bersamaan dengan L. Ini jelas bukan bahasa Hawaii. Kalau ini kan jelas konsonan bersama dengan vokal, konsonan dengan vokal, konsonan dengan vokal. Yang lain sama, konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan vokal. Ini konsonan, vokal, vokal, konsonan, vokal. Kalau ini 2 konsonan. Padahal tadi di bagian teks disebut 2 consonants never appear together. Di sini 2 konsonan tidak pernah muncul secara bersamaan. Di sini berarti yang jawabannya adalah yang C, yang bukan bahasa dari bahasa Hawaii. Oke. Pertanyaan yang nomor 2, it's implied in the passage that luau is, dapat disimpulkan di dalam passage itu bahwa luau, pertanyaannya ini ya, adalah, maka kita langsung merujuk ke kata luau. Di sini ada. The visitor may attend an outside luau. Pengunjung bisa menghadiri acara luau di luar ya. Bisa menghadiri luau di luar. Apa itu luau? Ini ada penjelasan lanjutan. Where everyone eats too much. Di mana setiap orang makan banyak. Nah, jadi kalau makan banyak itu kira-kira apa? Coba kalau kita lihat, a dance maknanya dansa, kemudian a feast maknanya pesta, pesta makan, a C concert, konser, yang D language bahasa. Maka jawabannya adalah yang a feast, yaitu pesta besar, pesta makan. Dari mana kita mendapat jawaban B ini, bahwa luau ini adalah pesta
makan. Ya, dari teks tadi di sini disebut luau where everyone eats too much. Ya, di mana setiap orang itu makan banyak. And be invited afterwards, dan setelahnya diundang to dance, untuk berdansa the hula. Hula itu nama dansanya. Nah, jadi luau itu adalah pesta makan. Maka jawabannya yang B, a feast. Ya, jadi yang A jawabannya, yang nomor 1 jawabannya C, yang nomor 2 jawabannya yang B. Sekarang kita masuk ke passage yang kedua untuk pertanyaan nomor 3 dan 4. Oke. Seperti biasa, sebelum kita membaca ini, kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Ya. Nomor 3, it's implied in the passage that, dapat disimpulkan di dalam passage bahwa. Di sini tidak disebut apa yang dapat disimpulkan, melainkan langsung kepada pilihan jawabannya. Kita lihat pilihan jawaban A. The leaves of only the California redwood turn brown in the autumn. Daun dari California redwood berubah coklat pada musim gugur. Kemudian yang B, the leaves of only giant sequoia turn brown in the winter. Daun dari giant sequoia berubah coklat pada winter. Kemudian yang C, the leaves of both types of trees in the passage turn brown in the winter. Daun dari kedua jenis pohon tadi, yaitu California redwood dan giant sequoia, berubah coklat pada musim winter. Kemudian yang D, the leaves of neither type of tree in the passage turn brown in the winter. Ada kata neither. Tidak satupun dari kedua jenis daun dari pohon tadi, California redwood dan giant sequoia ini, berubah coklat pada winter. Kita lihat di sini. Two types of trees from the same family of trees share honors in certain respect as the most impressive of trees. Ada kata both evergreen conifers. Ya. Ini maknanya dua jenis pohon yang selalu berwarna hijau. Ya. Evergreen ini maknanya selalu berwarna hijau. Artinya dia daunnya tidak pernah berubah, selalu hijau. Apa? Yaitu berupa California redwood, nama jenis pohon ini, dan giant sequoia. Nah, jadi maka jawabannya, kalau melihat pada teks ini, maka jawabannya jelas yang D. The leaves of neither type of tree in the passage turn brown in the winter. Nah, jadi tidak pernah berubah coklat karena memang termasuk evergreen conifers, yaitu jenis pohon yang selalu berwarna hijau daunnya. Pertanyaan yang nomor 4, jadi jawabannya yang D ya, jelas. Yang keempat, it can be inferred from the passage that Sierra Nevadas are. Dapat disimpulkan dari passage itu bahwa Sierra Nevada adalah, jadi ini nama tempat ya. Coba kita lihat di sini. Ada kata, while the giant sequoia is found inland and at higher elevation along the western slopes of Sierra Nevadas. Ada kata slope di sini. Slope ini maknanya lereng. Maka jawabannya kalau di sini a type of giant redwood, sejenis giant redwood, bukan ya. Karena di sini tadi disebut kata along the western slope, lereng dari Sierra Nevadas. Yang B, coastal community, sepanjang pantai atau pantai istilahnya, bahasa sederhananya. Yang C, grove of lakes, sekelompok danau. Atau yang D, mountain range, yaitu daerah pegunungan. Ya, maka kalau kita lihat yang di sini slopes kan lereng, maka satu-satunya yang memiliki lereng itu ya kecuali yang D ini. Yang lain nggak mungkin berbentuk lereng ini.
Maka jawabannya yang D, mountain range, yaitu daerah pegunungan. Itu saja barangkali untuk materi kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, implied question ini adalah pertanyaan yang jawabannya tidak secara spesifik disebut di dalam sebuah teksnya, melainkan kita diminta untuk menyimpulkan dari bacaan itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.